Permata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini, diangkat dari karya besar Esa Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau, tepatnya di penghujung kejayaan kerajaan tanah Jawa, dengan judul Kisah Api di Bukit Menoreh. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-322. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan satu demi satu korban berjatuhan di kedua belah pihak. Di antara dentang senjata beradu, terdengarlah pekik kesakitan dan rintih yang memelas. Tetapi tidak banyak di antara mereka yang sempat mendapat pertolongan, karena setiap orang sibuk dengan persoalannya masing-masing. Justru persoalan hidup dan mati bukan sekedar hidup dan mati bagi diri sendiri, tetapi hidup dan mati bagi seluruh pasukan. Namun tusukan pertama yang langsung menghunjam ke jantung pertahanan Ki Tambakwedi itu ada juga hasilnya. Pada benturan yang pertama, pasukan Menoreh telah mampu mengurangi jumlah lawan di gardu-gardu dan dengan anak-anak panah. Hal itu telah memberikan kejutan yang berpengaruh pada seluruh pasukan Ki Tambakwedi. Mereka yang pada dasarnya bukan bekas pengawal yang memalingkan wajahnya, bukan pula orang-orang Ki Petusuro dan orang-orang yang bertualang lainnya. Kejadian itu sangat membekas di dalam diri mereka. Orang-orang yang selama ini adalah petani-petani yang tekun, pedagang-pedagang, dan mungkin juga bekas-bekas pengawal. Tetapi yang sudah lama meletakkan senjata-senjata mereka, yang karena keadaan telah dikerahkan oleh Argojoyo dan Sidanti, kali ini tidak dapat menunjukkan perlawanan seperti yang diharapkan. Dengan demikian, maka Ki Tambakwedi, Sidanti dan Argojoyo kali ini tidak lagi dapat menepuk dada kekuatan mereka. Tanpa mereka duga, ternyata pasukan Ki Argopati memiliki tekad yang memang mendekati sikap putus asa, karena mereka berjanji di dalam diri merebut padukuhan induk atau tidak kembali sama sekali. Itulah agaknya yang telah mendorong mereka untuk berbuat dan mengorbankan apa saja yang ada. Akibat daripada itu, perlawanan mereka pun benar-benar ngedap-edapi. Para pengawal itu merasa bahwa mereka telah terlalu lama terusir dari padukuhan induk. Kalau mereka tidak berhasil sekarang, maka masa depan mereka tidak akan dapat mereka bayangkan. Beberapa lama pertempuran itu sudah berlangsung dengan serunya, namun nampaknya kedua pasukan itu mempunyai kekuatan yang seimbang. Kemenangan-kemenangan kecil di garis pertempuran itu terjadi silih berganti. Orang-orang Ki Petusuro dan petualang-petualang yang lain kadang-kadang tidak dapat menahan hati mereka yang liar. Kemenangan-kemenangan kecil telah membuat mereka berteriak-teriak dan bersorak-sorak. Bukan saja mereka, tetapi keliaran itu agaknya merambat ke segenap pasukan, bahkan pasukan lawan. Dengan demikian maka berganti-ganti kedua belah pihak bersorak-sorak seperti hendak memecahkan langit. Semakin lama menjadi semakin keras dan tandang mereka pun menjadi semakin kasar.
Mereka sama sekali tidak lagi menghiraukan pekik kesakitan dan rintihan mereka yang terluka. Bahkan sambil tertawa seperti orang yang kehilangan ingatan, orang-orang yang bertualang di atas tanah perdikan menoreh dan melibatkan diri dalam api peperangan itu telah berbuat hal-hal yang mendirikan bulu roma. Selagi lawannya mengadu sambil memegangi lukanya, dengan tanpa ragu-ragu, orang-orang itu menghunjamkan senjata-senjata mereka, bahkan kadang-kadang dengan perlahan-lahan. Ki Tambak Wedi yang bertempur sepenuh tenaga, kadang-kadang sempat juga melihat hal itu terjadi, tetapi ia sama sekali tidak berkeberatan. Orang-orang menoreh harus ditakut-takuti dengan perlakuan yang kasar dan buas. Tetapi harapan mereka bahwa dengan demikian para pengawal akan gentar ternyata meleset. Para pengawal justru menjadi marah dan mereka yang berdarah panas segera ditumbuhi nafsu untuk melakukan pembalasan. Kupito yang berkelahi berpasangan dengan Kupolo melawan Ki Petusuro hampir saja terpekik ketika tiba-tiba sebuah kepala berguling di hadapannya. Sejenak ia terpukau diam. Ia tidak dapat segera mengatasi gejolak yang melanda dinding jantungnya. Oh, ternyata di dalam peperangan, manusia-manusia ini telah kehilangan sifat-sifatnya. Desisnya di dalam hati. Saat itu, hampir saja dapat dimanfaatkan oleh Ki Petusuro. Hampir saja kepalanya sendiri pun akan pecah karena pukulan senjata lawannya. Untunglah bahwa Kupolo tidak begitu terpengaruh oleh kengerian itu, sehingga ia masih sempat dengan tangkasnya meledakkan cambuknya mengarah ke wajah Ki Petusuro yang tegang itu. Orang tua itu mengumpat-umpat tidak habis-habisnya. Ia terpaksa mengurungkan serangannya dan menghindari ujung cambuk Kupolo. Namun yang sesaat itu telah memberi kesempatan kepada Kupito untuk menyadari keadaannya. Anak muda itu menggeram sambil menggertakkan giginya. Kini ia tidak mempunyai pilihan lain. Pertempuran ini telah berubah menjadi ajang pembantaian, peluapan nafsu yang paling rendah, nafsu yang puas dan mengerikan. Sejenak kemudian Kupito telah mempersiapkan dirinya. Sekilas terpandang olehnya hiruk-pikuk pertempuran di sekitarnya. Kepuasan orang-orang yang mencari keuntungan dari perselisihan yang terjadi di atas tanah perdikan ini. Terasa darahnya menjadi semakin panas. Ini ditatapnya lawannya yang kasar itu tajam-tajam. Kemudian ia menarik nafas dalam-dalam. Ini ia telah mendapatkan suatu kepastian di dalam dadanya. Ia telah berhasil mengatasi keraguan-raguan. Ia harus membinasakan lawannya. Sejenak kemudian, maka Kupito itu memutar juntai cambuknya di atas kepalanya sambil memusatkan segenap kemampuan dan kegairahan tekadnya. Sesaat kemudian, cambuknya itu pun meledak seakan-akan memecahkan selaput telinga. Ki Petusuro mengerutkan keningnya. Ia melihat sorot mata Kupito yang telah berubah. Kemudian dipandanginya Kupolo yang tertawa-tawa kecil sambil menyerangnya dengan ujung cambuknya. Orang tua itu melihat perbedaan pada kedua anak-anak muda yang melawannya. Tetapi ia yakin bahwa keduanya bersumber dari perguruan yang sama. Demikianlah, maka pertempuran itu pun segera meningkat semakin seru. Serangan-serangan Kupito menjadi semakin garang, sedang Kupolo selalu menempatkan dirinya dan mengisi setiap kelemahan kakak seperguruannya.
Meskipun kadang-kadang ia sempat juga tertawa apabila ujung cambuknya mengenai lawannya. Ki Beto Suro yang sekali-kali tersentuh oleh kedua ujung cambuk itu semakin lama menjadi semakin buas juga. Matanya menjadi semakin merah dan sekali-sekali terdengar mulutnya mengumpat dengan kata-kata kasar. Seluruh medan perang menjadi semakin kalut. Semua pihak menjadi semakin kasar pula, dan dalam keadaan yang demikian, nyawa seakan-akan tidak berharga lagi. Di ujung pertempuran, kedua belah pihak saling mendesak. Sedang di pusat pertempuran, dua orang tua-tua masih saja berkelahi dengan dahsyatnya. Ki Tambak Wedi semakin lama menjadi semakin gelisah. Ia yakin bahwa ia tidak akan dapat mengalahkan orang bercambuk itu. Sedangkan ia tidak dapat mengira-ngirakan apa yang terjadi di seluruh medan. Tetapi ia kini tidak lagi mempunyai perhitungan bahwa kekuatannya jauh melampaui kekuatan lawannya. Apalagi dengan kehadiran orang bercambuk itu, kemungkinan terbesar orang bercambuk itu pasti telah membawa kedua murid-muridnya pula. Tiba-tiba di samping Ki Tambak Wedi telah digemparkan oleh sorak yang memekakkan telinga. Sejenak Ki Tambak Wedi berusaha untuk mengetahui apa yang telah terjadi. Tetapi demikian garangnya serangan cambuk lawannya sehingga ia tidak berhasil. Karena itu, sambil bertempur terus ia berteriak kepada seorang penghubungnya. "Lihat apa yang telah terjadi!" Orang itu pun segera menyusup di daerah pertempuran untuk melihat apakah yang telah terjadi di samping pusat pertempuran itu. Sorak yang riuh itu adalah sorak para pengawal tanah perdikan menoreh. Mereka tidak dapat menahan perasaan mereka yang sedang meluap-luap. Sementara itu, pertempuran masih tetap berlangsung dengan sengitnya. Sedang sorak-sorai para pengawal semakin lama menjadi semakin riuh. Dengan jantung yang mengembang, para pengawal tanah perdikan menoreh bersama rakyat yang setia kepada pemimpinnya bertempur semakin mantap. Dengan sepenuh harapan mereka menyaksikan bagaimana kedua anak-anak gembala itu berhasil menguasai lawannya, meskipun lawan itu bernama Ki Beto Suro. Sebenarnya lah bahwa Ki Beto Suro berada dalam kesulitan. Setiap kali ia selalu terdesak, betapapun ia berusaha untuk bertahan. Tetapi kedua lawannya yang masih muda itu terlampau cepat bergerak di arah yang berbeda-beda. Keduanya demikian baik menyusun serangan yang kadang-kadang dapat membingungkan orang tua yang sudah cukup banyak makan garam peperangan. Ki Beto Suro adalah seorang yang hampir sepanjang hidupnya berada dalam pertempuran, peperangan dan perkelahian. Kekerasan, kekasaran dan kelicikan adalah kelengkapannya sehari-hari. Namun ketika ia harus melawan dua kakak beradik seperguruan itu, terasa bahwa ia mengalami kesulitan. Gupito dan Gupolo yang telah menemukan kemenangan-kemenangan kecil segera berusaha untuk memperbanyak kemenangan-kemenangannya. Mereka berusaha agar Ki Beto Suro tidak berhasil memperbaiki kedudukannya. Dengan demikian maka kedua ujung cambuk anak-anak muda itu tanpa henti-hentinya menyerang dari segala arah, sehingga kadang-kadang Ki Beto Suro tidak lagi berhasil menghindarinya. Ketika terdengar keluhan Ki Beto Suro yang tertahan itu, serta seleret warna merah membekas di pipinya,
maka Kupolo telah mendesaknya semakin ketat. Sekali cambuknya berputar, tetapi ia kali ini tidak menyerang dengan ujung cambuk kali ini. Ia berusaha untuk membelit kaki lawannya, kemudian dengan suatu hentakan ia menariknya. Serangan itu sama sekali tidak terduga-duga, selagi Ki Petusuro menghindari serangan Kupito. Maka begitu kakinya menginjak tanah, kaki itu telah terbelit ujung cambuk Kupolo. Dengan demikian maka Ki Petusuro sama sekali tidak dapat menghindarinya lagi ketika sebelah kakinya terseret oleh ujung cambuk itu. Sambil menggertakkan giginya, Ki Petusuro berusaha menarik kakinya, tetapi keseimbangannya sudah tidak begitu mantap lagi. Dengan demikian maka Ki Petusuro justru menjatuhkan dirinya dan berguling beberapa kali. Sebuah tarikan yang mengejutkan hampir saja melepaskan pegangan Kupolo pada pangkal cambuknya, namun segera ia menyadarinya, sehingga dengan sekuat-kuat tenaganya ia menahan genggamannya. Sejenak kemudian belitan itu pun terlepas. Dengan sikapnya, Ki Petusuro meloncat berdiri sambil menggeram. Jantungnya serasa telah terbakar oleh kemarahannya yang meluap-luap itu. Sementara para pengawal yang menyaksikannya masih saja bersorak-sorak dengan sangat riuhnya, karena serangan-serangan berikutnya yang dilancarkan oleh Kupito telah membuat Ki Petusuro menjadi agak bingung. Kesempatan yang demikian itu tidak disia-siakan oleh Kupolo dan Kupito. Serangan mereka pun menjadi semakin cepat. Ujung cambuk Kupolo berputaran menyambar-nyambar, sedang Kupito yang merendahkan diri pada lututnya menyerang mendatar dengan dasarnya. Ternyata bahwa gabungan kekuatan Kupito dan Kupolo masih berada di atas kemampuan Ki Petusuro yang bersenjata sepasang bindi. Semakin lama ujung cambuk itu semakin sering menyentuh tubuhnya, meskipun tidak berbahaya. Tetapi perasaan pedih telah mulai merayapi kulitnya ketika keringatnya menjadi semakin banyak mengalir. Orang tua itu menggertakkan giginya. Kini ia mencoba untuk berbuat lain. Ia melihat kelemahan pada anak muda yang gemuk itu. Ternyata ia tidak selincah Kupito. Karena itu, timbul niatnya untuk mengalahkan lawannya seorang demi seorang. Dalam perkelahian berikutnya, tiba-tiba saja tanpa menghiraukan serangan-serangan cambuk Kupito, Ki Petusuro langsung menerkam Kupolo. Kedua bindinya berputaran melindungi dirinya. Kupolo terkejut menerima serangan yang tiba-tiba itu. Dengan tangkasnya, ia mencoba menghindar ke samping. Meskipun ia berhasil menghindari serangan yang pertama, namun Ki Petusuro agaknya telah benar-benar menjadi buru. Ia melenting pula seperti seekor belalang, menyerang Kupolo dengan segenap kemampuannya. Tetapi Kupito tidak tinggal diam. Dengan sigapnya ia melangkah maju, melecutkan cambuknya langsung mengarah ke kening lawan. Namun Ki Petusuro benar-benar tidak menghiraukannya lagi. Bahkan ia sama sekali tidak menghiraukan ketika ujung cambuk itu meledak di keningnya dan menyobek kulitnya. Ia sama sekali tidak menghiraukan darah yang menetes dari lukanya. Tetapi serangannya atas Kupolo menjadi semakin dahsyat. Kupolo menjadi agak bingung mendapat serangan yang membabi buta itu. Yang dapat dilakukan adalah melindungi dirinya dengan putaran juntai cambuknya. Bahkan dengan ayunan bersilang, ia masih mencoba untuk menyerang lawannya.
Ki Betu Suro menyeringai menahan sakit ketika juntai cambuk Kupolo mengenai pundaknya. Tetapi ia sudah mengayunkan pindinya mengarah ke dahi Kupolo yang berada dalam kesulitan. Kupolo tidak dapat merundukkan kepalanya kalau ia tidak ingin ubun-ubunnya yang pecah. Sementara ia tidak sempat meloncat lagi karena hiruk pikuknya pertempuran. Yang dapat dilakukannya adalah melawan ayunan pindi itu. Tetapi senjatanya adalah senjata lentur yang tidak akan mampu membentur langsung pindi lawan. Meskipun demikian, Kupolo tidak berputus asa. Ia mencoba bergeser dan memiringkan tubuhnya, sementara dengan cambuknya, ia berusaha untuk membelit lengan lawannya dan mencoba merubah arah ayunan pindinya. Bersamaan dengan itu, Kupito yang melihat bahaya yang hampir menerkam Kupolo itu pun segera bertindak cepat. Ujung cambuknya segera membelit pergelangan tangan Ki Betu Suro, hampir bersamaan ujung cambuk Kupolo sendiri yang membelit lengan. Hampir bersamaan pula, keduanya menghentakkan ujung-ujung cambuk itu. Tetapi ayunan tangan Ki Betu Suro yang dilambari oleh sepenuh kekuatan itu benar-benar mengerikan. Kedua ujung cambuk itu tidak berhasil menahan ayunan tangan orang tua yang perkasa itu. Karena itu, pindi Ki Betu Suro dengan derasnya menukik turun. Namun demikian usaha kedua anak-anak muda itu tidak sia-sia belaka. Hentakan ujung-ujung cambuk itu ternyata telah berhasil mempengaruhi arah ayunan pindi Ki Betu Suro. Karena itu, maka pindi itu pun kemudian tidak lagi membentur dahi Kupolo, tetapi pindi itu kemudian menyentuh pundaknya. Terdengar anak muda yang gemuk itu berdesis pendek, setapak ia melangkah surut. Terasa pundak kirinya menjadi sakit bukan buatan, dan bahkan seluruh tangannya hampir-hampir tidak lagi dapat digerakkan. Karena itu, maka sejenak kemudian ia pun menggeram. Matanya menjadi semerah darah yang memerahi kulitnya yang terkelupas. Dalam pada itu, Kupito sama sekali tidak membiarkan Ki Betu Suro mendapat kesempatan berikutnya. Dengan garangnya cambuknya pun kemudian terayun deras sekali lagi mengarah ke leher lawannya. Ki Betu Suro yang sudah terluka di beberapa tempat itu menyadari bahaya yang dapat mencekiknya itu. Karena itu, maka ia telah mencoba bergeser. Namun di luar dugaannya, Kupolo yang terluka pundaknya menyerangnya dengan dahsyatnya. Sebuah ayunan mendatar langsung mengenai lambungnya. Sesaat Ki Betu Suro menyeringai menahan pedih. Pedih di lambungnya, di keningnya, di pundaknya dan di beberapa bagian lagi. Kakinya pun telah terkelupas pula pada saat cambuk Kupolo membelitnya. Namun serangan-serangan berikutnya datang beruntun seperti banjir bandang. Sekali-sekali Ki Betu Suro berloncatan menghindar. Namun di suatu saat ia masih juga mencoba menyerang. Sepasang pindinya terayun-ayun mengerikan. Tetapi ia menyadari bahwa agaknya ia telah memeras tenaganya hampir melampaui kemampuan yang ada padanya. Sehingga karena itu, maka nafasnya pun menjadi kian terengah-engah dan bahkan seakan-akan ujungnya telah tersangkut di lubang hidung. Sedang kedua lawannya yang cukup terlatih itu masih berusaha menahan diri agar pada saatnya mereka dapat melakukan tekanan terakhir atas lawannya. Ki Betu Suro menyadari kesalahannya, tetapi ia tidak dapat berbuat lain.
Ia memang harus memeras tenaganya karena ia menyadari bahaya yang dapat menyentuhnya. Ia mengharap bahwa dengan mencurahkan segenap kekuatan dan kemampuan ia akan segera mengakhiri perkelahian. Setidak-tidaknya ia dapat mengurangi satu dari kedua lawannya. Tetapi rencana itu tidak dapat dilaksanakannya. Kupito dan Kupolo justru menjadi semakin garang. Serangan-serangan mereka menjadi kian cepat. Apalagi Kupolo yang terluka pundaknya. Nafsunya serasa telah dibakar oleh titik darahnya yang merah. Tandangnya menjadi kian cepat dan bahkan kadang-kadang menjadi kasar. Akhirnya Ki Petusuro tidak dapat mengelak lagi. Memang timbul niatnya untuk melarikan diri, tetapi kedua anak muda itu mengurungnya dengan ketat. Karena itu, maka tidak ada pilihan lain kecuali bertempur terus. Sedang anak buahnya masih juga sibuk melayani para pengawal tanah perdikan menoreh yang semakin mendesak. Namun terasa betapa tenaganya menjadi semakin lama semakin lemah. Kedua bindinya sudah tidak lagi sebuah semula. Ayunannya tidak lagi berdesing-desing seperti prahara. Kupolo yang sedang dibakar oleh kemarahannya itu mempergunakan kesempatan sebaik-baiknya. Ketika Ki Petusuro sedang sibuk melayani serangan Kupito, maka Kupolo tidak dapat bersabar lagi. Tiba-tiba saja ia menggenggam cambuknya di tangan kirinya yang lemah karena luka di pundaknya itu. Selagi Ki Petusuro kehilangan keseimbangan, maka anak muda yang muru itu melompat dan memekik tinggi. Pedangnya terjulur lurus ke depan. Sejenak kemudian, terdengar Ki Petusuro mengeluh tertahan. Terasa ia terdorong ke samping. Kemudian perasaan sakit yang amat sangat telah menyengat lambungnya. Ia sadar bahwa yang menyentuhnya kini bukanlah sekedar ujung cambuk yang meskipun berkarah rapat, tetapi yang menghunjam di lambungnya kini adalah ujung pedang Kupolo. Ki Petusuro memandang wajah Kupolo yang geram, tetapi anak muda itu tidak segera mencabut pedangnya. Justru dengan segenap kekuatannya, ia menghentakkan tangannya, membenamkan pedang itu semakin dalam. Ki Petusuro menggeliat, tetapi kemudian terhuyung-huyung sejenak. Sorak-sorai para pengawal meledak seperti hendak meruntuhkan langit. Ujung-ujung senjata terangkat tinggi-tinggi. Sementara yang lain masih sibuk berkelahi di garis batas benturan kedua pasukan itu. Orang tua itu pun kemudian jatuh terjerembab. Ia masih sempat menatap wajah kedua anak-anak muda yang berdiri berdampingan. Tanpa sesadarnya Ki Petusuro itu berdesis, "Kalian memang luar biasa. Kalian memang anak-anak muda yang tangguh." Ki Petusuro tidak dapat melanjutkan kata-katanya. Sesaat ia masih memandangi wajah-wajah yang tegang di atasnya. Namun kemudian semuanya menjadi kabur. Ki Petusuro menghembuskan nafas yang penghabisan sebelum ia dapat merajai seluruh tanah perdikan. Sebelum ia berhasil memasuki rumah demi rumah dengan leluasa, yang baru dapat dilakukan adalah merampas 1-2 rumah yang tidak mendapat perlindungan di setiap kerusuhan. Tetapi belum begitu banyak, dan ia mati terjebak oleh nafsunya itu. Sejenak Kupito dan Kupolo saling berpandangan. Kini mereka telah kehilangan lawan, sementara perang masih berkecamuk. "Pundakku harus ditukar dengan 100 pundak,"
Geram Kupolo. "Kau sudah kejangkitan penyakit Wrahasta itu," sahut Kupito. Kupolo tidak segera menjawab. Dipandanginya mayat Ki Petusuro yang terbujur diam. "Lalu apa kerja kita sekarang? Membunuh sebanyak-banyaknya?" bertanya Kupolo. Kupito merenung sejenak, namun kemudian ia menjawab, "Kupolo, aku kira sekarang guru sedang bertempur mati-matian melawan Ki Tambakwedi. Kalau mereka dibiarkan berkelahi seorang melawan seorang, aku kira 10 hari perkelahian yang demikian itu tidak akan dapat selesai." Kupolo mengerutkan keningnya. Sejenak ia terdiam di dalam hiruk pikuknya perkelahian yang masih berkecamuk di sekitarnya. Sejenak ia mengangguk-anggukkan kepalanya. "Jadi maksudmu kita membantu guru?" desis Kupolo. Kupito menganggukkan kepalanya. "Begitulah." Kupolo menjadi ragu-ragu sejenak. Dilihat seorang lawan dengan sangat bernafsu menyerang seorang pengawal yang sedang dalam kesulitan. Tiba-tiba saja Kupolo meloncat sambil menjulurkan pedangnya. Ia tidak perlu mengulanginya. Orang yang tersentuh ujung pedangnya itu terpelanting jatuh di tanah, mati. Kupito menggeleng-gelengkan kepalanya, tetapi ia tidak dapat menyalahkan adik seperguruannya. Kalau anak muda yang gemuk itu tidak bertindak cepat, maka seorang pengawal pasti telah terbunuh. Kupolo kemudian mengamat-amati pedangnya yang berlumuran darah. Disarungkannya pedangnya itu sambil berkata, "Mari kita melihat bagaimana guru berkelahi." Keduanya pun kemudian meninggalkan medan. Mereka tidak begitu cemas lagi akan nasib para pengawal, karena Ki Petusuro sudah tidak ada lagi. Namun demikian Kupolo masih juga menyeringai karena pundaknya yang pedih, sehingga tangan kirinya terasa seakan-akan menjadi lumpuh. Kematian Ki Petusuro segera sampai ke telinga Ki Tambakwedi. Wajah orang tua itu sejenak menjadi tegang. Kematian Ki Petusuro akan dapat berakibat dua kemungkinan. Anak buahnya menjadi ketakutan dan sedikit demi sedikit meninggalkan arena, yang pasti akan diikuti oleh orang-orang yang mereka bawa, atau mereka akan menjadi gila dan mengamuk sejadi-jadinya. Tetapi kemungkinan yang terakhir itu pun tidak akan banyak bermanfaat. Para pengawal tanah perdikan menoreh pasti menjadi berbesar hati sepeninggal Ki Petusuro, sehingga mereka akan menjadi bertambah berani. Ki Tambakwedi tidak dapat lagi menyembunyikan kegelisahannya. Orang-orang yang berhasil membunuh Ki Petusuro itu sudah kehilangan lawan-lawannya. Lalu apakah yang akan mereka kerjakan? Dugaan Ki Tambakwedi sama sekali tidak meleset ketika tiba-tiba saja muncul dua orang anak-anak muda di arenanya. Kedua anak-anak muda yang juga bersenjata cambuk. Dengan isyarat Ki Tambakwedi kemudian memanggil orang-orangnya yang terpercaya. Mereka harus membantunya apabila kedua anak-anak muda bercambuk itu akan berkelahi bersama dengan gurunya. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Api di Bukit Menoreh pada episode berikutnya. Sampai jumpa.